Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adelia Sukmawati yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Kali ini teman-teman dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai proses abreviasi pada kata bahasa Indonesia. Sebelum memaparkan materinya, mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan anggota kelompok yang ada 8 orang ini. Yang pertama yaitu saya sendiri selaku moderator, Adelia Sukmawati, dilanjut Farhan Sidik, lalu kemudian ada Herdianti, Muhammad Wahyu Abadi, Niken Anggraini, Salsabila, Tasya Arpia, dan yang terakhir ada Jara Ardelia. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita ketahui, abreviasi atau penyingkatan merupakan salah satu bentuk pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang sering digunakan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Materi ini sangat penting untuk kita pahami, mengingat peran abreviasi dalam perkembangan kosakata dan keefektifan komunikasi. Presentasi kelompok 4 ini akan mencakup pengertian abreviasi, macam-macam abreviasi, proses terjadinya, serta contoh-contoh yang relevan. Saya berharap melalui presentasi ini kita semua dapat lebih memahami bagaimana abreviasi berfungsi dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Abreviasi adalah proses penyingkatan bentuk kata atau kelompok kata menjadi bentuk yang lebih pendek tanpa mengubah makna dasarnya. Dalam bahasa Indonesia, abreviasi bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan memperefisien komunikasi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ada beberapa tujuan abreviasi atau pemendekan kata seperti: yang pertama ada efisiensi komunikasi atau menyingkat kata atau frasa panjang agar lebih cepat diucapkan atau ditulis. Yang kedua ada kemudahan pengingatan. Bentuk singkat lebih mudah diingat daripada bentuk panjangnya. Yang ketiga ada meningkatkan kepraktisan, terutama dalam situasi yang membutuhkan komunikasi cepat seperti percakapan informal atau judul berita. Yang terakhir ada memberikan kesan modern dan dinamis. Banyak istilah modern menggunakan bentuk abreviasi agar terdengar lebih ringkas dan akrab. Jenis dan contoh. Yang pertama ada singkatan. Singkatan merupakan pemendekan satu kata atau gabungan beberapa kata dengan mengambil huruf awal, suku kata, dan kombinasi huruf tertentu. Biasanya ditulis dengan huruf kapital. Contohnya SIM, surat izin mengemudi, KTP, kartu tanda penduduk, SMA, sekolah menengah atas. Yang kedua ada akronim. Akronim merupakan pemendekan yang dibentuk dari gabungan huruf awal atau suku kata dari beberapa kata sehingga menjadi satu kata baru yang bisa diucap sebagai kata biasa. Contohnya Satlantas, Satuan Lalu Lintas, Posyandu, Pos Layanan Terpadu, Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya ada 3 penggalan. Pemendekan dengan mengambil sebagian dari kata panjang, biasanya suku kata atau bagian tertentu, tanpa membentuk kata baru sepenuhnya. Contoh admin, administrator, lab, laboratorium, pak, bu, bapak atau ibu. 4 kontraksi. Pemendekan 2 kata atau lebih dengan menghilangkan beberapa huruf atau suku kata seringkali menghasilkan bentuk yang lebih informal dan kadang menggunakan apostrof. Kontraksi biasanya dipakai dalam karya sastra, puisi, lagu, atau dialog santai. Contoh tak, tidak, kan, akan, mu, kamu. Selanjutnya yang kelima ada lambang huruf, yaitu pemendekan menggunakan huruf atau kombinasi huruf dan angka untuk mewakili istilah tertentu. Biasanya digunakan dalam bidang sains, teknik, atau ekonomi. Contohnya, yang pertama ada Rp, yaitu rupiah, yang kedua kg, yaitu kilogram, dan yang terakhir C, yaitu Celsius. Proses abreviasi. Yang pertama, identifikasi kata atau frasa. Menentukan kata atau kumpulan kata yang ingin dipendekkan.
Biasanya kata-kata yang panjang, rumit, atau sering dipakai. Yang kedua, pemilihan bagian penting. Menentukan bagian dari kata atau frasa yang paling mewakili maknanya. Bisa berupa huruf awal, suku kata awal, atau kombinasi penting lainnya. Yang ketiga, pembentukan abreviasi. Menyusun huruf atau suku kata yang sudah dipilih menjadi satu bentuk baru. Kadang langsung berupa singkatan atau huruf besar semua. Kadang berupa akronim yang bisa dibaca seperti kata biasa. Yang keempat, penyesuaian dengan kaidah bahasa. Menyesuaikan hasil abreviasi dengan kaidah ejaan atau PUBI agar mudah dipahami. Misal, apakah huruf kapital, apakah ada titik di belakang, atau ditulis seperti kata biasa. Penyesuaian dengan kaidah bahasa. Penyesuaian abreviasi berarti bahwa untuk pemendekan harus tetap mematuhi aturan bahasa resmi, terutama berdasarkan PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikut poin penting dalam penyesuaian. Pertama, singkatan nama resmi. Lembaga organisasi negara harus menggunakan huruf kapital dan tanpa titik. Contoh, UI, Universitas Indonesia. KPU, Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, singkatan umum yang bukan nama dari biasanya ditulis menggunakan huruf kecil atau kombinasi huruf kecil dan titik. Contoh, A.M atas nama, S.D sampai dengan. Ketiga, singkatan gelar akademik atau jabatan menggunakan huruf kapital dan diberi titik setelah setiap unsur. Contoh, S.PD, sarjana pendidikan, M.Com, magister komputer. Yang ketiga, lembaga satuan ukuran, mata uang, dan takaran ditulis tanpa titik setelahnya. Contoh, Rp, rupiah, cm, sentimeter, kg, kilogram. Terakhir, akronim diperlukan sebagai kata biasa. Maka jika terdiri dari lebih dari 4 huruf ditulis dengan huruf kecil semua, kecuali nama diri. Contoh, rudal, peluru kendali. Jika nama diri, tetap huruf kapital. Contoh, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Contoh proses abreviasi dalam kata dan frasa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah frasa badan usaha milik negara. Dalam proses pemilihannya, diambil huruf awal dari setiap kata, yaitu B, U, M, dan N, yang kemudian dirangkai menjadi BUMN. Proses ini termasuk ke dalam jenis singkatan, yaitu pemendekan yang terbentuk dari huruf awal tiap kata dalam sebuah frasa. Kedua adalah kata laboratorium, yang dipendekkan menjadi lab. Proses ini disebut penggalan, karena hanya mengambil bagian awal dari kata tersebut untuk menghasilkan bentuk yang lebih singkat namun tetap mudah dikenal maknanya. Selanjutnya, frasa peluru kendali mengalami proses pembentukan dengan mengambil suku kata ru dari peluru dan dal dari kendali, sehingga terbentuk kata rudal. Bentuk ini termasuk dalam jenis akronim, yaitu pemendekan yang dibentuk dari gabungan suku kata atau bagian dari beberapa kata yang kemudian bisa diucapkan sebagai satu kata baru. Terakhir, kata tidak diubah menjadi ta dengan cara menghilangkan huruf id dari bagian tengahnya. Proses ini disebut kontraksi, yakni penghilangan satu atau beberapa bagian dari suatu kata untuk membentuk bentuk yang lebih pendek, yang sering digunakan dalam ragam tutur tidak resmi atau dalam puisi untuk keperluan ritme. Berikutnya ada tantangan. Tantangan dalam pembentukan abreviasi ini ada beberapa hal. Yang pertama, risiko dalam salah paham. Tidak semua orang mengetahui arti dari singkatan tertentu. Kemudian, ambiguitas makna. Satu abreviasi bisa memiliki lebih dari satu arti tergantung konteks. Selanjutnya, kesalahan dalam penulisan. Banyak orang membentuk abreviasi tanpa memperhatikan kaidah bahasa. Lalu, penurunan kualitas bahasa. Penggunaan abreviasi berlebihan dapat merusak struktur bahasa formal. Terakhir, tidak semua abreviasi diterima luas. Beberapa hanya dikenal dalam komunitas tertentu.
Selanjutnya, ada kesimpulan yang telah kelompok kami dapatkan berupa apresiasi dalam bahasa Indonesia adalah proses pemendekan kata atau frasa untuk mencapai efisiensi komunikasi tanpa mengubah makna dasar. Proses ini mencakup beberapa jenis, yaitu singkatan, akronim, penggalan kata, kontraksi, dan lambang atau simbol, yang masing-masing memiliki aturan penulisan khusus sesuai kaidah bahasa Indonesia. Abreviasi sangat penting dalam mempercepat penyampaian informasi, baik dalam konteks formal maupun informal. Namun, penggunaannya harus disesuaikan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, agar tetap jelas, baku, dan menghindari kesalahan seperti salah kapitalisasi atau penempatan tanda baca. Dengan memahami dan menerapkan abreviasi secara tepat, komunikasi menjadi lebih efektif tanpa mengurangi ketepatan makna. Terima kasih kepada kelompok 4 atas pemaparan yang telah disampaikan dengan sangat baik dan jelas. Semoga materi tentang proses abreviasi pada kata bahasa Indonesia ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum mengakhiri sesi ini, kami persilakan jika ada pertanyaan, komentar, atau tanggapan dari Bapak, dosen maupun teman-teman sekalian. Baik, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka sesi presentasi ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.